Perkenalkan, nama saya Daniel Hardy Arsono. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan memperagakan tentang suturing. Jadi suturing itu sendiri adalah penjahitan yang dilakukan untuk menyatukan jaringan yang terpisah dan menutup luka atau bekas sayatan setelah dilakukan pembedahan untuk membantu penyembuhan luka dan mengontrol pendarahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam suturing adalah pinset chirurgis, pinset dental, sutur pad, jarum dan benang jahit, needle holder, gunting benang, handle scalpel, blade, dan APD atau alat pelindung diri berupa masker dan handscoon. Cara memasangkan blade pada handle scalpel dapat dilihat di video ini. Blade dijepit dengan needle holder lalu dipasangkan pada handle scalpel dan didorong sampai berbunyi klik. Untuk insisi, dibuat dengan menggerakkan pergelangan tangan tanpa menggerakkan keseluruhan lengan. Saat membuat lapisan jaringan yang kemudian nanti akan dijahit kembali, pisau harus selalu berada di posisi perpendikular terhadap permukaan jaringan untuk menghasilkan tepi luka yang tegak lurus. Di sini saya juga membuat dua buah flap, yaitu triangular flap dan rectangular flap. Untuk triangular flap merupakan flap dengan satu insisi tambahan, serong di sisi mesial. Flap ini biasanya digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal, khususnya pada bagian posterior. Sedangkan untuk rectangular flap merupakan flap dengan dua insisi tambahan, yaitu di mesial dan distal. Flap ini memberikan akses yang lebih besar pada area dengan dimensi antero-posterior terbatas, namun jarang digunakan. Di sini saya juga membuat dua buah soket. Untuk jarum dipegang tidak menggunakan jari tetapi dengan memakai needle holder. Jarum dipegang pada sepertiga pangkal kurang lebih 1-2 mm dari ujung needle holder, kurang lebih 1/3 pangkal. Yang pertama, teknik simple interrupted, yang merupakan teknik yang sering dipakai pada bedah dentoalveolar. Benang mulai masuk dari salah satu lapisan luka terluar masuk ke dalam, dan jarum menembus kulit atau mukosa dari dalam menuju keluar ke lapisan luka lainnya dari bawah. Kemudian simpul diikat dan sisa benang dipotong. Benang yang diikat di sisi kanan dari garis insisi dan jahitan yang dibuat melintasi garis insisi. Simpul yang dibuat harus pada salah satu sisi dan tidak boleh pada garis insisi. Untuk membuat simpul, yang pertama kali dilakukan adalah ujung needle holder diputar searah jarum jam, mengitari benang yang panjang sebanyak 2 kali putaran. Setelah itu ujung needle holder digunakan untuk menggenggam bagian akhir benang yang pendek. Kemudian bagian tersebut ditarik sepanjang benang yang panjang dan melewati tangan, sehingga kedua bagian benang tersebut terletak saling menyilang dari garis jahitan. Selanjutnya, needle holder diputar kembali berlawanan arah jarum jam sebanyak 1 kali mengitari benang yang panjang tadi. Kemudian ujung needle holder menggenggam ujung benang pendek untuk dilewatkan pada lubang. Selanjutnya needle holder diputar kembali searah jarum jam sebanyak 1 kali mengitari benang yang panjang tadi. Kemudian ujung needle holder menggenggam ujung benang yang pendek untuk dilewatkan pada lubang dan akhirnya benang tersimpul dengan sempurna. Continuous. Pada teknik continuous, jahitan yang berseri dibuat dari benang yang terus menyambung sehingga hanya pada jahitan pertama dan jahitan terakhir saja yang diikat.
Untuk simple continuous suture, keuntungan dari simple continuous suture ini adalah insersi jahitannya yang cukup cepat, sedangkan kerugiannya adalah jika salah satu jahitan terputus, maka keseluruhan jahitan akan rusak. Oleh karena itu, teknik ini diindikasikan pada penjahitan luka pada daerah tension yang minimal. Continuous interlocking. Pada teknik continuous interlocking, jahitan yang dibuat sebelumnya akan tetap kencang walaupun tidak ditarik. Penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolectomy dan juga pada pembedahan dengan insisi panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, juga jahitan ini akan lebih kuat. Matres. Teknik matres baik vertikal maupun horizontal adalah suatu modifikasi dari teknik interrupted. Teknik matres menghasilkan eversi dari tepi luka yang pada kondisi tertentu diharapkan karena permukaan penyembuhan dapat memiliki kontak yang luas. Teknik ini digunakan pada luka yang terdapat ketegangan sehingga ketegangan tersebut dapat dikurangi. Horizontal matres. Pada teknik ini versi luka dan kontinuitas menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, teknik ini biasa dilakukan pencakokan tulang intraoral. Penetrasi jarum jahit dilakukan dari tepi ke tepi luka, lalu melewati daerah insisi dan kembali lagi ke tepi jahitan yang pertama. Vertical matres suture merupakan teknik penjahitan yang hampir sama dengan teknik simple interrupted. Perbedaannya adalah adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka yang berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka.
meminimalisir adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Pada suturing flap dimulai dengan suturing pada ujung insisi dan angulasi dari flap, dan kemudian dilanjutkan pada bagian lainnya dengan menggunakan teknik simple interrupted. Untuk teknik penjahitan figure 8 biasa digunakan untuk menutup luka pasca ekstraksi gigi.